Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Ini untuk jemaah bergerak dan juga untuk kita semua penting memahami tentang usaha tablik ini. Ringkasan daripada usaha dakwah dan tablik ini. Baik dosto, maksud ye ke huzur akram sallallahu alaihi wasallam ka tariqa चालू हो. Maksud usaha dakwah tablik ini adalah menjalankan dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Menjalankan dan menghidupkan cara hidup baginda Rasulullah SAW. और जिंदगी के शुबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका चालू हो. Dan cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam ini hidup dalam setiap bagian umat. Jadi maksud usaha dakwah dan tabligh ini, kita keluar kenapa? Kita serui ngapain? Kita bawa istri kita keluar untuk apa? Supaya cara hidup baginda Rasulullah SAW hidup pada diri kita, dan cara hidup baginda Rasulullah SAW ini hidup pada setiap bagian-bagian dalam kehidupan umat. Tidak ada satupun bagian umat yang tidak hidup cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana supaya cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pada diri kita dan semua umat? Dan berapa banyak bagian-bagian umat? Petaninya, pedagangnya, pegawainya, orang kayanya, orang miskinnya, lakinya, wanitanya, tukang ojeknya, rumah-rumah makan, restoran. Bagaimana di dalam semua tempat-tempat tadi juga hidup cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, caranya adalah pertama adalah dihidupkan dulu keyakinan yang benar. Karena kalau umat tidak yakin bahwa dengan cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam saya berjaya dunia dan akhirat, maka mereka tidak akan mencari. Mereka tidak akan melangkahkan kakinya menuntut, mencari majelis-majelis ilmu. Mereka tidak akan mengamalkannya. Jadi pertama yang dihidupkan adalah keyakinan yang benar. Or ibadat ka sehi nehaj per kaim karena. Kemudian yang kedua menegakkan ibadah dengan cara yang benar. Yang kedua menegakkan ibadah dengan cara yang benar. Jadi supaya cara hidup baginda Rasulullah SAW hidup pada diri kita, keluarga kita dan semua umat, serta hidup cara baginda Rasulullah SAW dalam setiap bagian-bagian umat, maka usaha yang pertama diperlukan adalah membentuk keyakinan. Yakin ini harus dirubah dulu, yakin ini harus dibentuk dulu. Kemudian yang kedua adalah menegakkan ibadah dengan cara yang benar. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ini semua dikerjakan dengan cara yang benar. Yang ketiga, perlu kita melatih akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unsare चीजों के वजूद में आने के लिए इल्म जिक्र के आम फिजा कायम करना है. Nah, supaya cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang dilandasi dengan yakin yang benar dan menegakkan ibadah dengan cara yang benar ada pada diri kita dan semua umat serta bagian-bagian umat, maka diperlukan memasyarakatkan ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir ini perlu dimasyarakatkan. Jadi bukan santri saja yang belajar, bukan anaknya saja yang belajar, bapaknya juga belajar, kakeknya juga belajar, petani pedagang juga belajar. Caranya adalah amal-amal yang kelihatannya secara zahir tidak membawa kejayaan, tidak membawa kebahagiaan, tetapi Allah dan Rasulnya menjanjikan di dalam amal-amal itu ada kejayaan, ada kebahagiaan, yaitu amal dan akhlak, yaitu amal ibadah dan akhlak. Dan usaha untuk mencapai hakikatnya.
dengan keyakinan dilatih. Tatkala ibadah kita dibuat dengan mendisiplinkan cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kalau dikerjakan dengan disiplin, mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya akan memberikan kepada kita kejayaan dan kebahagiaan. Begitu juga akhlak. Kalau kita bergaul dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bantuan Allah akan tawaju kepada kita untuk membawa hakikat ibadah dan akhlak tadi. Tatkala ibadat dan akhlak dibuat dengan keyakinan yang benar dan dihidupkan di setiap bagian-bagian umat, kemudian ibadat dan akhlak tadi dibuat dengan mencari ilmu masailnya, supaya ibadat dan akhlak itu dibuat dengan cara yang terbaik berdasarkan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadat dan akhlak tadi dikerjakan juga dengan zikir sehingga menghasilkan kekhusyuan dalam ibadah dan akhlak kita tadi, serta jasmah kita, semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam berakhlak adalah semata-mata mencari ridhonya Allah. Maka berapa banyak janji-janji Allah di dalam ibadah dan akhlak tadi, Allah pasti akan wujudkan. Kesimpulannya, kalau dalam setiap amalan kita ada 5 sifat ini, kalau dalam setiap amalan kita ada 5 sifat ini, maka semua janji-janji Allah dalam amalan itu akan diberikan oleh Allah. Dengan kudratullah Allah akan jayakan kita. Dengan kudratullah Allah akan bahagiakan kita. Dan 5 perkara inilah yang kita bawa keliling berdakwah. 3 hari kah, 40 hari kah, 4 bulan kah, jemaah rijal kah, jemaah laki-laki kah, di lokal Nabire kah, atau kita berangkat ke Serui. 5 ini yang kita bawain. Setiap amal, dakwahnya, taklimnya, ya dah, zikir ibadahnya, akhlaknya, kita buat satu dengan yakin yang benar. Yang kedua, setiap amal yang kita lakukan dikerjakan dengan ilmu masailnya. Yang ketiga, setiap amal yang dibuat dengan zikir, setiap amal yang dibuat dengan ketawajuan hati kepada Allah. Amal dibuat dengan yakin yang benar, yakin kepada Allah. Amal yang dibuat dengan yakin kepada Allah. Yang kedua, amal yang dibuat dengan ilmu masail. Yang ketiga, amal dibuat dengan hati tawajuh kepada Allah, dengan zikir, hati tawajuh kepada Allah. Dan yang keempat, amal dibuat dengan jazbah mencari ridha Allah. Amal yang dibuat dengan jazbah mencari ridha Allah. Yang kelima, amal dibuat dengan mujahadah melawan nafsu. Ini 5, yakin yang benar, cara yang benar, kemudian tawajuh hati yang benar, ya, kemudian semangat yang benar dengan menghadirkan fadailnya. Yang kelima, dengan niat yang benar. Yang keenam, mujahadah melawan nafsu. Kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, ini yang kita pelajari. Kemudian kita bawa 6 sifat ini pertama dalam ibadah kita. Pertama kita masukkan dalam apa? Ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi dalam ibadah yang pertama sekali kita masukkan 6 sifat ini, apanya dulu? Apa? Sholat. Jadi 6 sifat ini kita masukkan dalam sholat dulu. Jadi sholat dengan yakin yang benar kepada Allah. Sholat dengan cara yang benar, dengan ilmu masailnya. Sholat dengan semangat menghadirkan fadilah-fadilah amalnya. Hati tawajuh kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah. Itu dengan zikir, banyak berzikir. Yang kelima, sholat dengan niat yang benar kepada Allah, yaitu ikhlas untuk menyenangkan Allah. Kemudian yang keenam, sholat dengan mujahadah melawan nafsu. Bagaimana caranya mujahadah melawan nafsu? Istiqomah. Bagaimana caranya mujahadah melawan nafsu? Tadi 5 sifat tadi masukkan dalam sholat. Maka sholat kita bukan sholat umur 10 tahun yang lalu. Sholat kita ini sholatnya nabi-nabi. Sholat kita seperti sholatnya sahabat,
Salat kita seperti salatnya wali-wali yang menggetarkan arsy Allah, yang menyebabkan nizam Allah yang gaib ditundukkan oleh Allah untuk kita. Doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah melawan nafsu. Pikiran merawang ke sana kemari, balikan lagi kepada Allah. Ini semua mujahadah. Baru salat kita mengandung nur, salat kita mendapatkan hidayah. Maksudnya adalah menghidupkan cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita dan semua umat, serta dalam semua bagian-bagian umat, pedagangnya, petaninya, di pasar hidup cara Nabi, di kantor hidup cara Nabi, di pernikahan hidup cara Nabi, di pertanian hidup cara Nabi, dalam pakaian hidup cara Nabi, dalam cari nafkah hidup cara Nabi. Nah, bagaimana supaya hidup cara Nabi tersebut? Maka diperlukan usaha 6 sifat ini. Bawa 6 sifat ini dalam diri kita, dan bawa 6 sifat ini, hidupkan 6 sifat ini di tempat yang kita taskil. Dimanapun kita berada, bawa 6 sifat ini. Maka akhlak kita pun akan jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita pun akan menjadi akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Gak pernah menyakiti orang, gak pernah mengambil dari orang. Kalau disakiti orang sabar. Kalau tidak diberikan janjinya tidak kecewa. Menyambung tali silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi. Memberi kepada orang-orang yang tidak memberi. Memaafkan kepada orang-orang yang menzolimi. Membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan orang lain. Biar saya lapar, orang lain jangan lapar. Ini akhlak-akhlak yang seperti ini akan wujud kalau kita bawa 6 sifat itu dalam akhlak kita. Yang ketiga dalam muasyarah kita, hubungan dengan istri, hubungan dengan suami, hubungan dengan kakak, hubungan dengan adik, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang kafir. Kita bawa juga 6 sifat ini. Kalau 6 sifat ini kita wujudkan di dalam ibadah, maka akan hidup juga di dalam akhlak, muasyarah, muamalah. Gitu. Jadi pertama kita usahakan dulu bawa 6 sifat ini di mana? Dalam ibadah. Dan dalam perkara ibadah pertama sekali kita masukkan di dalam amalan apa? Salat. और जब जिंदगी सुबह उन 5 बातों पर चलने लगेंगे तो इबादत की तरह बाकी सुबह भी खुदा की मदद nuzul ka ba'is hogi. Kalau sudah ibadah kita dimulai dari solat kita dengan 6 sifat, bantuan Allah akan datang. Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, kalau udah dimulai dengan ibadah dan solat, kalau sudah dimulai dari solat dan ibadah yang lainnya, dibuat dengan 6 sifat mendatangkan bantuan Allah, maka bagian-bagian yang lain pun, akhlak kita, muamalah kita, muasyarah kita, kalau sudah hidup 6 sifat ini, juga ibadat, juga akhlak, muasyarah dan muamalah kita menjadi sebab datangnya bantuan Allah. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.